Kita berdialog dengan tamu yang istimewa, Bapak Dr. Sugeng Haryono. Beliau Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio BPSDM TV. Kita akan berbincang tentang pengembangan kompetensi yang dikaitkan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana targetnya di 2030 berarti kurang 8 tahun lagi segera tercapai, maka diperlukan percepatan. Nah, kita akan berdialog. Pak Sugeng, mohon komentarnya. Kira-kira peran ASN dalam percepatan pencapaian 17 tujuan target di SDGs itu seperti apa ya Pak? Monggo Pak. Terima kasih Pak Hari. Pertama, kami dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi acara ini sungguh luar biasa. Jadi kita coba melihat bagaimana sebetulnya pemerintah daerah punya komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan kompetensi berbasis SDGs. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau tentang ASN sendiri, ini kita lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di sana ada 3 fungsi ASN, dan terutama kita kutip yang fungsi nomor 2, bahwa ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik. Artinya SDGs ini kan bagian dari kebijakan publik yang ada di dalam RPJMN, yang ada juga di dalam RPJP kita. Tentu saja kebijakan publik ini baik itu di dalam bentuk apapun, undang-undang, PP, perpres, dan di daerah nantinya dalam bentuk perda, penentunya adalah pelaksananya. Dan pelaksana kebijakan publik itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 adalah ASN. Sehingga tepat sekali ini kita masuk ke jantungnya, yaitu eksekutornya, eksekutor dari kebijakan publik. Nah, ketika berbicara pengembangan kompetensi, ada 4 kalau tidak salah. Ada kompetensi manajerial, fungsional, teknis, dan ada khusus untuk Pemda, ada kompetensi pemerintahan dalam negeri di mana BPSDM menjadi salah satu stakeholder. Kira-kira peran BPSDM baik yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota dalam turut mempercepat pencapaian SDGs di wilayah daerahnya masing-masing seperti apa Bapak? Baik, terima kasih Pak Hari. Jadi gini, sedikit saya koreksi, memang betul tadi di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 233 di sana disebutkan adanya 4 jenis kompetensi. Selain 3 yang sudah ada di Undang-Undang ASN, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kemudian tambahkan dengan 1 namanya kompetensi pemerintahan. Nah, sekarang bagaimana sih sebetulnya peran antar pihak, terutama BPSDM? Kami di BPSDM Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan amanah organisasi punya 3 tugas utama. Yang pertama terkait dengan standarisasi, yang kedua sertifikasi, yang ketiga pengembangan kompetensi. Sedangkan BPSDM Provinsi itu terkait 2 hal, yaitu terkait dengan sertifikasi dan pengembangan kompetensi. Jadi linkage kita itu 2 hal ini. Kita punya core bisnis yang sama. Pertama terkait dengan sertifikasi, bahwa kalau sekarang kita melaksanakan pengembangan kompetensi dalam segala bentuknya, misalnya dalam bentuk diklat, pendidikan pelatihan, dalam bentuk BIMTEK, dalam bentuk workshop, maka kita baru melaksanakan pengembangan kompetensi yang semua orang dalam tanda petik generik. Sekarang kita harus perlu memastikan mereka sudah kompeten atau belum dalam bidang yang mereka ikutin. Maka kita perlu melaksanakan yang namanya sertifikasi kompetensi. Ini contoh analognya begini Pak Rudi, menariknya. Misalnya kita semua orang bisa ikut kursus pengemudi, dapat sertifikat kursus nih. Tapi apakah semua dapat SIM? SIM itu menunjukkan kompeten tidaknya seseorang membawa kendaraan sebagai pengemudi. Nah, maka kita ingin pastikan setiap orang yang bekerja, terutama nih di perangkat daerah yang mengawaki urusan pemerintahan tertentu, harus orang yang benar-benar kompeten. Tidak sekedar dia punya brevet mengikuti kompetensi tertentu, tapi kompeten atas 4 kompetensi tadi. Nah, itu. Nah, secara kelembagaan BPSDM ada 2 tadi Pak melakukan sertifikasi kompetensi dan melaksanakan pengembangan kompetensi. Nah, 2 hal ini seperti apa
supaya berkontribusi terhadap pencapaian 17 tujuan di dalam Sustainable Development Goal. Sertifikasi seperti apa, pengembangan kompetensi seperti apa yang harus dilakukan supaya terjadi percepatan pencapaian 17 di dalam Sustainable Development Goal. Monggo Bapak. Baik, yang harus diawali dulu terkait dengan kita standarkan dulu Ya. apa yang mau kita laksanakan dalam pengembangan kompetensi. Misalnya itu dalam bentuk diklat, bimtek, workshop, maka kita perlu bahan ajarnya. Ya. Kita perlu piranti pembelajaran yang kita standarkan. Ya. Disinilah itu menjadi tugas kami. Tentu saja kami harus mendapatkan masukan dari semua BPSDM, termasuk kementerian dan lembaga. Tugas kami adalah berkolaborasi dengan kementerian lembaga pembina urusan pemerintahan pada tataran teknis yang 32 urusan pemerintahan konkuren. Setelah terstandar, misalnya pertama masalah lingkungan nih, kita perlu menstandarkan bahan ajar atau piranti pembelajaran untuk kompetensi teknis di bidang lingkungan. Maka kemudian kita laksanakanlah pengembangan kompetensi dalam bentuk diklat misalnya. Maka diklat dengan bahan ajar yang standar itu kemudian diikuti oleh perangkat daerah yang menangani lingkungan, yang bertanggung jawab SDGs aspek lingkungan. Baru kemudian kita pastikan mereka yang sudah ikut diklat itu betul-betul kemudian kita sertifikasi sudah kompeten atau belum. Ini alur berpikirnya. Nah, setelah 3 hal ini kita laksanakan, saya pikir dari 17 tujuan tadi tentu saja kita harus kemudian breakdown urusan pemerintahan apa yang terkait di sana. Apa yang perlu kita standarkan sebagai prioritas? Apa yang perlu kita laksanakan pengembangan kompetensi sebagai prioritas? Baru kemudian kita uji, kita sertifikasi, dia benar-benar certified tidak? Betul-betul kompeten tidak orangnya? Dari 17 tujuan untuk SDGs. Itu cara berpikirnya. Siap. Artinya pengembangan kompetensi yang menjadi semacam leading sektor ada di BPSDM, tetapi pelaksananya ada di masing-masing OPD untuk mengembangkan kompetensi ASN. Kalau itu ASN Dinas Lingkungan Hidup, maka ASN-nya dipastikan kompetensinya bisa untuk mempercepat pencapaian SDGs nomor 11 tentang lingkungan hidup. Misalnya tentang infrastruktur, maka Dinas PUPR misalnya kompetensinya ASN-nya harus menuju ke sana. Begitu Pak ya. Nah, kira-kira hambatan yang dialami sebagai leading sektor pengembangan kompetensi di pemerintah daerah untuk pencapaian target SDGs yang kurang 8 tahun itu apa Pak? Baik. Hambatan kita klasik sebetulnya Pak Hari. Yaitu bagaimana kita kerja kolaboratif. Karena ini PR bersama, PR bangsa. Maka kolaborasi sini syukur-syukur 5 aktor yang sering kita sebut sebagai pentahelix. Ada aktor pemerintah itu dari semua kementerian lembaga, kemudian pemerintahan daerah itu harus mau tidak mau satu persepsi. Baru kemudian yang kedua aktor perguruan tinggi. Maka tadi bagus kalau kita libatkan dari UNER, misalnya dari Brawijaya, dari manapun, itu mewakili pemikiran dari perguruan tinggi. Baru kemudian yang ketiga kita libatkan kalangan dunia usaha. Karena mereka apalagi aspek pembiayaan, aspek untuk branding itu dunia usaha. Yang keempat kita libatkan pasti harus masyarakat. Masyarakatnya yang mengukur, kita sudah bekerja optimal belum. Dan yang terakhir adalah dunia massa. Media massa, mohon maaf. Ini yang kita lakukan harus campaign. Kampanye publik sebagai bagian upaya penyadaran bahwa kita itu bekerja, bahwa masyarakat itu terlayani dengan baik untuk pencapaian target SDGs. Saya pikir itu. Sekarang sesi terakhir di BPSDM Kemendagri kan juga ada pusat regional-regional. Nah, bisa Bapak tawarkan atau Bapak sampaikan pengembangan kompetensi atau pelatihan-pelatihan yang ada di BPSDM Kalibata pusatnya dan di regional yang menawarkan percepatan SDGs. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi betul bahwa kami itu punya 5 instansi vertikal. Yang pertama kami punya Balai Pengembangan Kompetensi Damkar dan Satpol PP di Bogor, kemudian punya 4 pusat pengembangan sumber daya manusia Kemendagri regional. Ada di Bandung, ada di Yogyakarta, Makassar, dan Bukit Tinggi. Kekhasannya adalah ini baru di Bogor, itu Damkar Satpol PP. Sedangkan yang 4 regional ini
mereka kan mengkoordinir provinsi ini, Oh, Mas siap. Ari. Jadi sebetulnya apa yang dibutuhkan provinsi ini kita kembalikan, Ya. kitohnya. Kitoh dari Satker yang menangani pengembangan sumber daya manusia, namanya BPSDM, PPSDM atau apapun Ya. namanya, itu adalah unit kerja yang sifatnya memberikan supporting, mendukung. siap. Kita itu mendukung kepada semua satker yang ada, Ya. sehingga kita perlu mengetahui apa sih kebutuhan mereka. Ya. Misalnya kalau dari PPSDM regional itu rata-rata antara 6 sampai dengan 9 provinsi Oke. di bawah koordinasi Ya. satu PPSDM regional. Maka merekalah yang melayani apa kebutuhan dari masing-masing provinsi untuk diklat, Ya. untuk BIMTEK dan seterusnya dalam rangka pencapaian Ya. 17 sasaran SDGs. Tentu saja ini harus spesifik. Ya. Misalnya terutama dari kompetensi itu kompetensi teknis, Ya. ya kompetensi sosial kultural, kompetensi pemerintahan kan kalau kompetensi manajerial kan relatif Ya. sudah given dari LAN. Ya. Nah, inilah yang perlu kita identifikasi mungkin tahun-tahun Ya. depan karena waktunya tinggal 8 tahun ini. Ya. Kita harus bisa menggeser prioritas program dan anggaran, Ya. energi kita. Berbagai program pengembangan kompetensi betul-betul inline dengan upaya mewujudkan SDGs yang tinggal 8 Ya. tahun tadi. Betul, ya. Itu, ya. Ya, demikian perbincangan dengan Kepala BPSDM Kemendagri. Perlunya pengembangan kompetensi yang lebih variatif, lebih beragam jenis dan substansinya untuk mengarah pencepatan pencapaian SDGs. Terima kasih Bapak Terima kasih. sudah hadir Ye. di dialog, mudah-mudahan bisa bertemu. Demikian dialog kita, bertemu lagi di edisi mendatang.